Baik, saya mohon izin off-cam nih ya. Oke, nah di pertemuan kedua di sini ya, ini kan materinya Mendeley, sebetulnya Mendeley. Tapi karena Mendeley itu harus menginstall, jadi eh, saya akan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Word. Sebetulnya caranya sama, cuma kalau Mendeley itu harus menginstall dulu, kemudian nanti penggunaannya sama, sama dengan yang ada di Word ya. Cuma kalau Mendeley itu bukunya dimasukkan maka sudah akan terbaca gitu. Kalau ini harus ngetik gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai saja. Nah, pura-puranya Bapak Ibu sudah punya file skripsi yang ditulis seadanya gitu. Masih belum mengikuti format-format yang dianjurkan. Kalau skripsi itu harus seperti ini, daftar pustakanya kayak apa gitu. Jadi anggaplah kita sudah punya file mentah, yaitu ada di materi latihan 3 ini sudah saya download, nanti Bapak Ibu juga download, silahkan diunduh, lalu dibuka. Nah, filenya nanti akan seperti ini. Ini sudah saya buka, latihan 3 gitu ya. Jadi ini ada 14 halaman, jadi masih acak. Jadi pertama kali kita akan ratakan dulu naskah ini di rata kanan kiri, kemudian paragrafnya kita buat menjadi spasi 1,5. Oke, nah mula-mula kalau kita mau membuat naskah tugas akhir, sebaiknya tuh kita aktifkan dokumen map atau panel navigasi yang apa namanya ada di view di sini. Kalau ini kan nggak ada panel navigasinya ya. Jadi nanti panel navigasi itu bisa kita pakai sebagai batu loncatan kalau kita ingin menuju ke halaman tertentu. Jadi kita aktifkan di menu view. Nah, ruler kalau dicentang itu di garis ini, naruhnya di garis ini. Oh iya, hari ini kita tidak membuat halaman dulu, jadi hanya membuat daftar isi, daftar pustaka, karena itu sudah cukup panjang. Penomoran halaman kita lanjutkan pertemuan berikutnya, gitu ya. Karena juga agak tricky kalau membuat penomoran halaman di skripsi. Oke, nah yang kita aktifkan berikutnya adalah panel navigasi atau navigation pane. Nanti ngefeknya di sini, Bapak Ibu. Ini ada beberapa jenis. Kalau yang kelihatannya versi kecilnya dokumen yang kita punya, ini versi thumbnail. Jadi kalau kita klik ini thumbnail, ya. Kemudian yang di sebelahnya ini, nah di sini nih, eh, ini ada yang apa namanya beberapa versi Word yang menyebut ini heading. Jadi ada namanya heading. Kalau ini tuh dokumen map. Kalau di tempat saya dokumen map. Jadi beberapa versi Word kan agak beda ya. Jadi kalau disorot di sini ada yang namanya nanti heading, ada yang dokumen map. Nah, dokumen map ini kalau belum dibuat kosong begini. Nanti akan kita buat, lalu isian di sini nanti menjadi daftar isi. Oke ya. Oke, sekarang kita rapikan dulu dokumennya pertama kali. Kita blok semua, Ctrl A. Ini juga sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu perataan kanannya diaktifkan, ada di menu Home. Di sini ada Justify, kita pilih kanan kiri, rata, seperti ini. Lalu kalau skripsi itu paragrafnya 1,5. Kalau dulu bahkan saya 2. Tapi ini kita buat 1,5 aja ya. Jadi nanti mungkin masing-masing prodi itu punya aturan sendiri. Jadi kalaupun misalnya 2 ya kita bisa mengubahnya dengan mudah. Kali ini saya akan menggunakan spasi 1,5. Oke. Nah, lalu setiap paragraf baru itu kan masuk 7 ketukan. Nah, menunya ada di sini. Di masih di blok ya, posisi di blok. Lalu di margin itu ada segi 4, left indent, kemudian ada left margin, segitiga yang menghadap ke atas, puncaknya. Lalu di atasnya ada segitiga yang menghadap ke bawah. Itu first line indent. Jadi pengaturan indentasi di baris pertama. Nah, ini disorot, di apa namanya dipegang gitu ya, lalu diarahkan di angka 1. Tepat di angka 1 itu tujukan ketukan ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7. Jadi kayak kalau pakai mesin ketik tuh seret satu tabulasi itu diketukan ke-7. Itu ya, masih sama. Oke, itu yang perataan secara massal ya. Sudah selesai, di spasi diatur, lalu diratakan kanan kiri, kemudian first line indenya masuk 7 ketukan. Ini juga akan berlaku sampai bawah. Oke ya. Nah, sekarang kita atur per babnya. Bab 1 itu harusnya di tengah. Nanti ini kan nyambung tuh. Bab 2-nya masih di halaman nyampur sama yang lain. Nah, nanti ini kita atur. Bab 2 kita kontrol enter, ketik bareng supaya dia pindah halaman. Ini ya.
Ini kalau di expand kan jadi halamannya beda, gitu ya. Tapi ini saya apa namanya? Saya hide saja supaya lebih ringkas gitu ya. Lalu kita cari bab 3. Bab 3 di sini Ctrl Enter lagi kayak tadi supaya pindah halaman. Kemudian bab 4. Naskah ini ada 5 bab. Pengujian sistem, Ctrl Enter. Satu lagi kesimpulan. Nah, penutup, Ctrl Enter. Nah, ya. Kita mulai dari atas. Pengaturan pendahuluan kita letakkan di sini, tidak perlu di blok begini, cukup letakkan di baris yang ada bab satunya. Nah, masih di menu home, sekarang kita atur stylenya. Nama bab kita atur sebagai heading 1. Nah, otomatis dia nanti akan muncul seperti ini, defaultnya warnanya biru, dia di kiri, dan dia akan masuk ke sini. Sekarang kita atur, bab itu kan biasanya di tengah ya. Jadi ini kita atur supaya nanti bisa kita pakai untuk bab 1 sampai bab 5. Jadi ini pengaturannya cuma sekali. Caranya, saya disclaimer sebentar, mungkin kalau kita ingin mengedit ini ya, itu letaknya akan beda. Tapi eh, gampangnya sorot di sini lalu klik kanan, ambil shortcutnya. Nah, lalu kita modifikasi, kita klik modify. Nah, kita atur formatnya di sini. Warnanya kita kembalikan ke hitam. Lalu ini kita pakai Calibri aja. Sebenarnya disamakan dengan fontnya naskah ya. Kemudian tengah ini, lalu bold. Kemudian 16. Oke. Lalu jarak antara judul dengan naskahnya kita atur di sini format. Klik panahnya, lalu paragraf. Nah, before-nya 12, after-nya juga 12. Before-nya mungkin kita kurangi aja. Before itu penulisan itu dengan jarak atasnya ya. Jadi ini mungkin kita buat 6, kita kurangi 1 yang after-nya yang 12. Sudah, kita oke. Oke lagi. Nah, nanti efeknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kita lakukan terhadap semua judul, judul bab. Kita langsung ke bab 2. Nah, di sini diklik aja di sini, boleh di belakangnya, boleh di depannya, pokoknya di baris yang sama dan tidak perlu di blok. Klik heading 1. Nah, dia akan ngikut masuk ke sini nih. Cari bab 3, perancangan, klik heading 1, cari lagi bab 4. Ya, ini heading 1, bab 5, heading 1. Nah, sudah jadi ini bakal calon daftar isinya. Gitu ya. Sekarang tadi saya pernah sempat singgung bahwa dokumen map ini bisa dipakai sebagai batu loncatan. Jadi kalau ini kan kita mau kembali lagi ke pendahuluan nih, tinggal diklik aja di sini. Klik, dia akan kembali ke sini langsung. Daripada scroll begini ya, gitu. Oke ya. Sekarang kita atur untuk subbabnya. Nah, kalau di sini ada 2 digit, kita atur di heading 2. Heading 2 itu letaknya di sebelah kiri, tidak di tengah. Di ini kita atur heading 2. Nah, gini ya. Sekarang kita atur jaraknya supaya tidak terlalu nempel dengan isi naskahnya. Lalu warnanya dijadikan hitam. Kemudian fontnya juga disamakan Calibri body. Pengaturannya klik di sini seperti tadi, klik kanan, modify. Nah, di sini di heading 2 ini ya, kita warnanya hitam, lalu tidak bold. Jadi bold itu hanya di nama judul aja. Lalu ini diganti Calibri body aja supaya sama Calibri biasa ya. Sudah, lalu di sini pengaturan paragrafnya. Spasinya diatur di sini. Before-nya 6, after-nya 6. Oke, oke lagi. Nah, sudah ya. Sekarang kita cari yang ininya 2 digit, nomornya 2 digit. Jadi 1.1 tujuan, heading 2 masuk ke sini. Ini 1.3 heading 2, 1.4. Sebetulnya ini fontnya 12 aja sih. Kita edit ya. Kita edit lagi. Tadi kan 13 ya.
fontnya disamakan dengan naskahnya aja. Nah, ini 12. Oke. Nah, ini sudah otomatis berubah dia. 2.1. 2.2. 2.3. Ini misalnya 4 ya. Nah, kan di sini kelihatan. Loh, 2.3-nya belum ada. Kita cari. Ini dia. 2.3. Semuanya heading 2.5. Jadi sampai muncul di sini ya. 2.6. 2.7. Habis. Nah, sekarang masuk bab 3. 3.1. Ke bawah cari 3.2. Ini ya. 3.3. 3.4. Oh, sudah. Cuma 3.3. Oke, lanjut bab 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6 habis. Kesimpulan. Ini harusnya hurufnya seperti ini ya. Jadi ini kita ubah dulu, bukan besar semua, tapi caranya ini di blok. Lalu klik huruf A besar A kecil, kita pilih yang capitalize each word. Nah, gini aja. Sekalian kita heading 2, masuk ke sini. Saran ini juga sama nih. Ubah case-nya jadi capitalize each word. Ini heading 2. Nah, daftar pustaka itu heading 1, tapi pindah halaman dulu ya. Control Enter. Heading 1. Ini. Nah, ini daftar pustakanya dihapus dulu karena ini nggak kepake. Nanti kita akan tambahkan nanti. Oke. Nah, jadi semudah dan secepat itu. Kalau kita mau ngetik eh, makalah atau tugas akhir, diketik aja dulu semuanya. Formatnya belakangan itu akan jauh lebih cepat daripada setiap menulis lalu pas ganti format kita sambil ngatur formatnya itu lama. Jadi mending diketik dulu semuanya mentah, pengaturannya belakangan. Itu ya. Oke. Nah, ini sudah jadi nih. Saya kembali ke atas. Kita mau coba ya, masukkan daftar isi ini ke dalam naskah. Daftar isi itu kan di atasnya pendahuluan, ya kan? Jadi ini di enter baris. Enter sekali supaya turun, masukkan ke sini, daftar isi. Enter lagi. Nah, sisipkan di sini. Menyisipkannya, kita pilih menu references. Lalu yang paling kiri itu ada table of content. Kita pilih jenisnya. Nah, silahkan pilih sembarang. Saya pakai yang klasik aja. Nah, itu seperti ini. Sudah jadi tuh. Ya, ini dihapus aja karena kita pakai daftar isi yang sini gitu ya. Lalu ini kan bold nih. Ini saya kita ganti dengan boldnya ya tidak dimatikan boldnya. Oke, sekarang kita cek pendahuluan halaman 1. Padahal pendahuluan kan di halaman 2 ya. Jadi ini kita update. Klik update table page number aja ya. Karena kita belum nambahkan apapun. Nah, jadi ini sudah halaman 2. Pendahuluan di halaman 2. Tuh, gitu ya. Ini kalau kita buka kan begini nih. Gitu, ya. Daftar isi sudah jadi. Jadi gitu, bikin daftar isinya. Ini coba saya eh, agak naikkan ya. Ini kan agak terlalu lebar. Ini remove spasi. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan daftar tabel dan daftar gambar. Sekarang kita mulai dari daftar gambar dulu ya. Ini harus hati-hati ya. Karena kalau kita milihnya sembarangan, nanti daftar gambarnya nggak jadi. Oke, sekarang daftar gambar ada di mulai bab 2. Nah, caranya
gambar itu ada di tengah posisinya. Lalu keterangannya di bawah. Jadi ini ditengahkan, biasa, ini ya. Nah, lalu ini kita hapus dulu. Jadi ini dihapus, tapi jangan dihapus pakai del, kita hapus pakai gunting. Karena nanti supaya bisa kita paste lagi. Jadi ini digunting atau Ctrl C, sorry, Ctrl X, di-cut, seperti ini. Nah, ini gambarnya dihapus aja, hapus biasa. Nah, karena tulisan gambar itu kita munculkan dari menu references. Kita klik menu references, kemudian insert caption. Jadi kalau tadi kan daftar isi ada di table of content ya. Sekarang mau membuat daftar gambar, daftar tabel itu pakai insert caption. Nah, defaultnya adalah figur 1. Nah, kalau kita mau membuat gambar, di sini di labelnya kita cari ada nggak gambar. Karena komputer saya sudah sering saya pakai, maka ada gitu ya. Nah, lalu begini, saya ulangi. Kadang-kadang penomoran gambar itu ada yang mengikut sertakan nama babnya. Jadi kalau di sini gambar pertama di bab 2, maka nama gambarnya adalah gambar 2.1. Tapi ada juga yang mengurutkan gambar 1 sampai bawah itu nyambung terus. Nomor babnya tidak dituliskan. Itu juga ada. Tapi ini saya akan ajari yang apa namanya, kalau tidak pakai nama bab itu nggak masalah, tinggal langsung urut aja. Yang agak sulit justru kalau ada nama babnya. Ini kan bab 2 ya. Jadi nanti gambarnya di sini nomornya gambar 2.1 harusnya gitu ya. Oke, kita kembali ke references, insert caption. Ini pilih gambar di sini. Nah, pilihnya gambar 2 karena ini di bab 2. Gini. Maka dia nanti akan muncul angka 1. Tapi sekarang masalahnya kalau komputernya belum pernah dipakai, maka ketika dicari di label, gambar 2 nggak ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada, kita harus menambahkan label baru. Nah, di sini tuh ada new label. Diklik, kita tambahkan di sini. Gambar, spasi 1 titik. Gitu. Terus disimpan. Oke. Gitu ya. Nggak, jangan pakai spasi lagi ya. Gambar, spasi, oh sorry, ini kan gambar 2 ya. 2 titik. Gitu. Lalu di oke. Saya nggak oke ya, karena saya sudah punya, nanti jadinya kembar. Ini saya cancel aja. Oke, nanti kalau sudah membuat, dia akan aktif di sini. Terus dipanggil, diaktifkan di label gambar 2, maka ini muncul. Terus oke aja. Nah, nanti yang berikutnya gini. Lalu kita kan tadi nyimpen nama gambarnya ini ya, di Ctrl X tadi kan. Sekarang kita pastekan. Atau pakai Ctrl V, boleh. Lalu ditengahkan sini. Nah, baru gini. Cari lagi gambar 2, tengahkan. Kemudian ini di nama gambarnya ya, di Ctrl X atau digunting, ini hapus. Kemudian masuk ke reference, insert caption, maka dia akan nambah counternya jadi gambar 2. Tinggal di OK. Kemudian Ctrl V, tengahkan. Begitu terus. Nah, berikutnya gambar ketiga masih di bab 3 ya, atau di bab 2. Jadi ini masih ditengahkan. Ini Ctrl X, gunting, hapus. Ini hapus pakai backspace biasa. Kemudian reference, insert caption, counternya sudah nambah 1 lagi. Oke saja. Titik spasi Ctrl V. Ctrl V boleh atau kalau dari menu home itu paste. Nah, gini. Tengahkan. Dah. Gambar 2 sudah selesai. Sekarang gambar 3. Caranya sama. Ini ditengahkan. Lalu nama gambarnya di blok. Kemudian Ctrl X. Lalu ini hapus. Berarti sekarang kan gambarnya di bab 3 ya. Jadi nanti pindah. Reference. Insert caption. Gambarnya bukan gambar 2 lagi. Ganti gambar 3. Kalau belum punya, berarti new label lagi membuat. Gitu ya. Oke. Spasi Ctrl V. Atau paste. Kita tengahkan lagi. Cari lagi gambar. Sini. Tengahkan.
Nama gambarnya di blok, lalu gunting, ini hapus, kemudian reference, insert caption, oke, paste lagi, paste tuh home sini, nah, ya, kemudian tengahkan. Kalau ini gambarnya berubah di apa namanya copy format aja, ini di blok, terus di copy format pastekan ke 3 ini, biar dia sama. Nah, gitu ya. Lalu gambar berikutnya. Jadi kita nggak usah ngitung, biar komputernya yang ngitung. Ini sudah sampai gambar berapa nih? Gitu ya. Gunting, hapus, reference, insert caption, masuk gambar 3 ternyata. Ini Ctrl V lagi. Nah, kemudian tengahkan. Tulisannya biar sama. Copy format di sini, puas. Cari gambar berikutnya. Ini. Ini kalau kira-kira bisa masuk ke sini, ini boleh dikecilkan ya. Nah, kayak gini. Boleh. Ini ditengahkan. Cut. Hapus. Lalu menu reference lagi. Insert caption. Oke. Ctrl V. Nah, tengahkan. Cari lagi. Ini gambar. Tengahkan. Saya kecilkan sedikit. Nih, nama gambarnya di-cut. Ini dihapus. Masuk di menu reference lagi. Insert caption. Oke. Ctrl V lagi. Ini formatnya saya copy lagi biar sama. Kita tengahkan. Masih ada. Ini coba kita kecilkan, bisa ke atas nggak ya? Bisa. Saya kecilkan lagi ya. Nah, tengahkan. Gunting. Hapus. Reference. Insert caption. Nah, paste. Tengahkan. Oke. Tinggal satu. Tengahkan. Copy. Copy di blok ya, gunting. Reference. Insert caption. Oke. Ctrl V lagi. Ini kayak gambar terakhir nih. Eh, ini saya tempatkan dulu ya. Letakkan sebelahnya. Maaf. Paste. Tengah. Udah gitu. Nah, gambarnya habis. Karena selebihnya tinggal tabel. Sudah. Jadi sekarang kita coba ya. Masukkan daftar tabel. Daftar tabel itu di bawah daftar isi. Jadi di atasnya pendahuluan. Sama kayak tadi. Letakkan di bagian depan pendahuluan. Di huruf I ya depannya. Enter sekali. Kemudian eh, kita sisipkan. Tuliskan dulu ini daftar tabel. Gambar ya. Heading 1 jangan lupa supaya masuk ke sini. Nah, lalu sisipkan di sini. Reference. Kalau membuatnya itu di insert caption, maka untuk menampilkan di sini, itu di sebelahnya itu ada insert table of figure. Gambarnya seperti kertas bergaris dilipat. Diklik. Nah, kan ada dua kita tadi bikin ya. Gambar 2 dan gambar 3. Jadi satu dulu, gambar 2. Oke. Nah, muncul di sini. Lalu satu lagi, reference. Ini gambar 3 sekarang. Oke lagi. Nah, gitu. Ini pendahuluannya di Ctrl Enter, turun. Jadi supaya dia pindah halaman. Gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana cara menghapus ini? Ini kalau dihapus, ini ya.
Diletakkan, ini caranya adalah letakkan di sela-sela sini, lalu tekan shift, tombol shift, dan panah kiri. Tombol shift dan panah. Nah, di sini, nanti dia akan ngeblok di sini, terus tekan delete, hapus. Nah, supaya dia nanti gabung begini. Tapi kalau kalian pengen ada jarak, ya nggak apa-apa. Berarti kalau ada jarak, ya berarti posisinya begini. Tapi kalau mau nyambung, kayak tadi ya, ini letakkan di sini, lalu tekan tombol shift, tangan kiri sama tangan kanannya panah kiri. Bukan backspace ya, tapi panah. Nah, setelah ngeblok di sini baru di delete, hapus. Gitu ya. Itu daftar gambar. Lalu berarti pendahuluannya kan pindah, dia di halaman 3 kan. Sekarang kita cek daftar isinya. Masih 2, jadi harus diupdate. Nah, caranya ngupdate seperti tadi. Dan daftar tabel belum masuk. Jadi sekarang update tabel. Nah, gitu. Karena udah masuk. Lu boleh di... Nanti kalau mau dibikin supaya dia nggak tebel gitu ya. Ini boldnya dikecilkan. Dan ini boleh lebih kecil. Jadi ini saya kurangi kalau tadinya 12 ya, saya buat 10 biar agak kecil. Gitu ya. Atau mau dibuat 11 deh. Gitu ya. Oke, itu daftar gambar. Terus kalau kita lihat di sini kan ada bolong ya. Dia kan kok ada yang bolong, Bu. Ini bolong itu kalau diklik di halaman kosong begini. Jadi dia halaman kosong yang nggak ada apa-apanya, tapi masuk heading 1. Nah, kalau mau menghapus, kita nggak bisa pakai delete. Jadi ini yang stylenya diubah ke normal. Nah, gitu. Nanti dia akan menghapus spasi kosong di sini. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk daftar eh, gambar. Sorry, daftar tabel itu ada di bab 4 sini. Nah, kalau tabel itu posisinya penamaannya, nama tabelnya ada di ke atasnya dan dia di rata kiri, tidak di tengah. Kalau gambar itu di tengah, kalau tabel rata kiri. Jadi ini gambarnya tidak usah kita ubah, kita hanya mengupdate namanya, ya. Ini kayak tadi di blok lalu cut. Tabelnya tabel 4 ya, karena ada di bab 4. Sama seperti tadi, reference, captionnya sekarang cari yang tabel. Saya sudah punya tabel 4. Nah, jadi di sini masuknya 41. Tapi kalau kalian belum punya berarti new label. Buat dulu, gitu ya. Oke. Ini tabel 41, oke. Nah, munculnya begini, Ctrl V. Ya. Ini supaya urut sama sini berarti kita apa namanya? Seret nih batas kirinya, left indentnya ke nah, gitu. Ini juga begitu. 42 cut. Lalu ini dihapus. Reference, insert caption, tabel 42, oke. Ctrl V. Ya, ini geser. Tabel 3. Home, cut, hapus. Reference, insert caption, oke. Ctrl V. Geser, sini. Tabel 4, cut. Cut itu ada di menu home ya. Hapus nama tabelnya, tulisan tabelnya. Reference, insert caption, 4.4, ya betul, oke aja. Paste. Ini agak digeser. Lalu tabel 5, data hasil pengujian jarak, di-cut. Ini hapus. References, insert caption, oke aja. Ctrl V atau paste ya. Terus ini didorong. Sudah. Dah. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba ya. Daftar tabel itu di bawah daftar gambar. Jadi di halaman berikutnya di sini. Pendahuluannya kita turunkan satu baris.
Kita ketikkan di atas pendahuluan ini daftar tabel, enter sekali, lalu kemudian sisipkan di sini. Di menu apa? Menu reference, masih di insert table of figure, tapi sekarang kita pilih yang tabel 4. Oke, nah udah gini. Ini pendahuluannya, turunkan satu halaman, Ctrl Enter. Nah, gini. Jadi sekarang dia ada di halaman 4. Kita cek daftar isinya. Daftar tabel belum masuk, pendahuluan juga belum. Jadi diupdate. Nah, ini kalian bisa lakukan di akhir-akhir ya, tidak tidak harus setiap saat di apa namanya? Diupdate gitu. Ini saya hanya mau menunjukkan perubahannya ya. Oke, ini kita buat 10,5. Karena nanti ya ini cukup sih. Oke, gitu. Udah ya. Sekarang bisa dihapus nggak? Tinggal satu sekarang adalah daftar pustaka. Kan kalau kita membuat skripsi kan nggak mungkin ngarang kan. Kita pasti mengambil referensi dari milik orang lain. Nah, daftar pustakanya itu di sini. Untuk penampilan daftar pustaka, ada dua cara. Boleh, mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat, ini kan biasanya ada nama pengarang, koma tahun, Bu. Betul. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat dari di sininya nih, di menu referensi. Itu ada, kalau versinya IEEE, itu keluarnya angka. Kalau Harvard harusnya keluarnya pengarang koma tahun. Tapi karena ini diketik manual, maka dia nggak ngaruh gitu. Sekarang kita perbaiki dulu ya. Nah, satu, itu daftar pustakanya nanti kalian sambil membuka di sini nih. Daftar pustaka yang PDF. Ini dibuka, karena nanti kita copy aja. Ya. Nomor satu tuh bukunya Reza Afandi. Ini skripsinya anak elektro Undip. Oke, 2, 3, 4, 5 nanti mengikuti ya. Sekarang kita coba. Buku satu, tanggal satu ini saya hapus. Nah, sekarang kita sisipkan. Caranya masih di menu references. Tapi sekarang insert citasi. Klik, kita bikin baru. Nah, ini skripsi buku. Autornya, pengarangannya adalah Reza Afandi. Autornya Reza Afandi. Ya. Lalu titlenya, judul bukunya. Nah, ini karena panjang, kita copy aja. Pastekan di sini. Ctrl V. Udah. City-nya Semarang. Publisher-nya ini Undip, jadi Universitas Diponegoro. Tahunnya 2007. Edisinya dikosongi aja. Ya, udah oke. Nah, tuh ini pengaruh dari style Harvard yang kita pakai. Kalau sekarang misalnya saya ganti dengan IEEE, maka ini berubah jadi angka, gitu. Ya, jadi nanti tergantung format dari prodi ya. Masing-masing prodi punya format sendiri. Apakah pakai style IEEE atau pakai style Harvard. Tapi tinggal diklik aja di sini nih. Nah, ini untuk membedakan mana yang sudah kita edit dan mana yang belum, saya pakai Harvard ya. Ini yang sudah seperti ini. Yang belum masih angka, kita hapus. Dan kalau disorot tuh nggak ada apa-apanya. Harusnya kalau dibuat pakai reference, nanti keluarnya tuh abu-abu begini. Karena kalau diklik dia akan menuju ke datanya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Buku kedua adalah Martin de Jode. Ini pengarangnya. Jadi ini sama kayak tadi, insert citasi, karena ini buku baru. Ini jadi Martin de, title-nya ini ya. City-nya West Sussex, Sussex Barat. Lalu publisher-nya John Wiley and Son. Kemudian tahunnya 2004.
Oke. Nah, gitu ya. Sekarang cari buku ketiga. Ada di mana? Di sini, di bab 2, ini ada 3. Buku ketiga, J. Gosling. Judulnya Java An Overview. Insert citasi. Ini J. Gosling. City-nya, ini karena nggak ada pengarah, nggak ada kotanya, kita isi aja New York gitu ya. Lalu publishernya Sun Microsystem ini. Nah, tahun 1995. Oke, buku keempat. Benny Hermawan, bukunya Menguasai Java 2 dan Object Oriented Programming. Jadi ini instansiasi lagi. Pengarangnya Benny Hermawan. Titlenya, titlenya City-nya Jogja, penerbitnya Andi. Tahunnya 2004. Nah, ini ya. Lagi buku kelima, referensi kelima, sini. Insert citasi. Buku kelima adalah, nah, kalau pengarangnya dua, kita lihat ya. Namanya Bruce Hopkins dan Ranjit Anthony. Judul bukunya Bluetooth for Java. Di ini, saya copy dulu bukunya. Ini adalah Bruce Hopkins. Jadi pengarang pertama kita tulis dulu, kemudian edit. Lalu pengarang pertama masuk nih. Nah, ini buku yang kedua, pengarang kedua. Namanya Ranjit Anthony, last name-nya Anthony, first name-nya Ranjit. Ya, oke. Nah, nanti masuknya begini. Ini juga sama, Amerika, United States. Publishernya Apress, tahunnya 2003. Oke, nah masuk sini. Buku keenam ada satu nih, insert citasi. Doni Ilham, ini juga skripsi lagi. Pengarangnya Doni Ilham. Judul bukunya ini juga skripsi Undip ya. Jadi ini kotanya Semarang. Penerbitnya Universitas Diponegoro. Tahunnya 2005. Oke, udah. Nah, kalau ada lagi misalnya, nah kayak gini 4. Buku keempat itu kan tadi sudah ditulis ya. Nah gini kan, ini nggak perlu nambah lagi. Jadi di sini tidak diinsert tapi disitasi. Cari buku keempat itu yang Benny Hermawan. Nah nih, Benny Hermawan, double klik aja. Jadi dia akan masuk ke sini. Jadi nggak nambah source ya. Dia hanya memanggil gitu. Ada lagi nggak? Sepertinya sudah. Ya, ini sudah bab 3 itu sudah tidak ada kutipan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini. Caranya memasukkan di daftar pustakanya masih di menu references, kemudian bibliografi. Nah, di sini kalau di tempat saya cuma 2 style. Jadi kita pilih salah satu. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya. Cuma yang tadi kan ditulis ketik gitu. Jadi kalau mau yang versi ada nomornya berarti versinya yang tipenya yang IEEE. Maka di sini bernomor. Kemudian di sininya juga angka. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, sudah tinggal kita masukkan daftar pustaka itu ke dalam daftar isi. Oh, sudah ada. Udah ini nggak mengubah daftar isi sih karena dia halaman paling belakang ya dan masih di halaman 19. Oke.
Itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, PR-nya tinggal menambahkan penomoran halaman. Tapi karena agak tricky, jadi waktu 15 menit nggak cukup. Di ini kalau sudah disimpan dengan latih 4. Di sini, oh sorry, latih 3. Latih 3 ya. Ya, benar. Ini latih 3. Ini file aslinya. Latihan 3 strip NIM. Ya, oke. Disimpan. Nanti kalau sudah mengirimnya seperti tadi. Seperti kemarin. Ini, lalu, oh ini sudah ada yang ngirim 1. Ya, oke. Kita lihat ya, siapa yang sudah ngirim. Mas Asep. Oke, gitu ya. Oke, nanti seperti biasa, saya cantumkan rekamannya di sini. Sini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Insya Allah belum ada, Bu. Belum ada. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan mudah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat latihannya seperti yang saya jelaskan tadi. Iya, Bu. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini bisa kita akhiri dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Mari kita Iya, sama-sama jaga Bu. kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Juga terima kasih. Saya tutup ya.